kita mau belajar satu kata. Satu kata itu S-H-E-M, Shem. Ya, ini kata dalam bahasa Ibrani. Nanti kita lihat arti dari kata ini. Ya, kita mau belajar apa? Satu kata, yaitu Shem. Bapak Ibu bisa ulangi saya, Shem. Shem, gitu ya. Apa arti Shem ini? Shem ini adalah satu kata dalam bahasa Ibrani. Satu kata dalam bahasa Ibrani, dan tapi satu kata ini artinya itu bisa banyak. Arti pertama yaitu kata ini artinya nama. Apa? Nama. Terus kata Shem, kata yang sama, itu artinya juga bisa reputasi atau kemuliaan atau hebatnya orang itu. Kata yang lain dari kata Shem yang sama ini artinya juga bisa otoritas atau kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, satu kata artinya itu bisa banyak. Arti yang lain yaitu kemuliaan. Arti kata yang sama Shem artinya juga bisa pribadi atau karakter. Nanti kita lihat beberapa ayat dari firman Tuhan. Sayangnya dari firman Tuhan satu kata yaitu Shem itu beberapa ayat yang kita lihat tadi semua itu diterjemahkan menjadi nama. Padahal dalam beberapa ayat yang kita lihat, kata yang Shem ini artinya atau lebih tepat diterjemahkan sebagai otoritas atau kuasa atau pribadi atau karakternya Tuhan. Sore hari ini kita tidak melihat lima-limanya, tapi kita hanya melihat 1, 2, 3 dari kata Shem ini. Kita akan lihat arti kata Shem pertama nama, kedua otoritas kuasa, yang ketiga yaitu pribadi atau karakter. Dan saya percaya sebetulnya ini satu paket. Kalau kita mengenal nama seseorang, kita juga pasti mengenal di dalam nama itu juga ada pribadinya, ada kuasa, sesuatu yang dia miliki. Dan saya mengucap syukur di tempat ini Bapak Ibu Saudara sudah mengenal nama Tuhan, betul ya? Siapa nama Bapak kita? Ya, Bapak kita namanya Bapak Yahweh. Ya, dan memberikan putranya yaitu Yesua untuk kita. Tetapi apa yang Tuhan rindukan dan saya juga rindukan, dan Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga merindukan lebih jauh lagi. Bukan hanya mengenal nama Tuhan kita, tetapi juga tahu dan mengalami kuasa di balik nama itu. Dan juga boleh mengenal karakter Tuhan sehingga kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jangan hanya nanti kita mengenal Bapak Yahweh dengan karakternya, tapi hidup kita berbeda dengan karakternya Tuhan. Dan juga hal yang tidak bagus. Dan saya rindu setiap kita juga boleh mengenal nama, juga boleh mengenal karakter di balik nama itu, juga boleh mengenal kuasanya, dan supaya kita ngalami. Jadi saya rindu kita bisa mengenal lebih dalam lagi, bukan hanya tahu namanya, tetapi juga ngalami kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Karena di dalam Shem itu, di dalam kata Ibrani Shem itu ada nama, ada kuasa, ada pribadi. Kita sudah mengenal namanya, kita rindu kita juga ngalami kuasanya, mengenal pribadinya, dan boleh hidup sama seperti karakter atau pribadinya Tuhan. Bapak Saudara, mari kita lihat yang pertama, kata Shem dalam diterjemahkan nama. Itu ada dalam beberapa ayat yang kita lihat. Satu ayat yang sering sudah kita dengar yaitu Kejadian
Keluaran pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan sebutanku turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi nama itu nama yang kekal. Sakaria 14 ayat 9, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang satu yang dikenal oleh orang Israel, tidak ada lagi, yaitu Bapa Yahweh. Dan bukan hanya Tuhan satu-satunya, tetapi namanya juga satu-satunya. Tidak ada nama tambahan, tidak ada nama pengganti. Namanya siapa? Yahweh dan Yahweh dan Yahweh, tidak ada lagi. Tidak ada nama pengganti. Walaupun ini disebut, diperkenalkan ke bangsa-bangsa lain, namanya tetap satu, yaitu Bapak Yahweh. Itu keberadaan nama Tuhan kita. Jadi itu. Bagaimana dengan nama Yesua? Itu nama dari mana? Kita sudah pernah belajar. Saya akan sampaikan dengan singkat. Yohanes pasal 17 ayat 11 berkata, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini doa Tuhan Yesua kepada Bapa di surga. Di dalam doanya Tuhan bilang, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Pasal 17 ayat 12, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa nama Bapak kita? Bapak Yahweh. Bagaimana dan kapan nama itu diberikan kepada Tuhan Yesua? Ketika malaikat bertemu dengan Maria dan Yusuf di dalam Kejadian Matius pasal 1, malaikat berkata bahwa Maria itu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata Yesua ini adalah terdiri dari dua kata. Sebetulnya katanya adalah dua kata itu ialah Yahweh Shua. Cuman di Ibrani itu juga ada singkatan-singkatan. Nama saya Indro. Seringkali kalau orang memanggil saya bukan Indro, Indro gitu, enggak. Biasanya disingkat Dro, gitu. Ya. Kalau namanya Yono, tadi Pak Yono yang main drum gitu. Panggilannya siapa? Yon, gitu ya. Yon gitu. Jadi kita tahu ada singkatan-singkatan. Kata Yahweh Shua itu disingkat, kalau artinya Shua itu menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan, sesuai dengan apa yang malaikat katakan. Ia akan melahirkan anak laki, engkau akan menamakan dia Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan. Itu sesuai dengan artinya. Yahweh Shua, Yahweh menyelamatkan. Kependekan dari Yahweh Shua itu adalah Yahshua, atau kita sebut Yesua. Jadi dari mana asalnya Yesua? Itu dari Yahweh Shua. Jadi Bapak Yahweh yang punya visi, punya misi menyelamatkan dunia lewat putranya. Dan nama dari Bapak yang kekal itu diberikan kepada putranya, Yesua. Jadi nama Bapak dan nama anak itu kita sudah tahu asal-usulnya. Itu terus apa yang harus kita lakukan setelah mengenal nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, banyak respon, banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Tetapi salah satu ayat yang kita akan baca itu adalah bentuk respon dari seseorang pemazmur yang mengenal nama itu. Pemazmur berkata, aku mau memasyurkan namamu turun-temurun,
Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang orang Yahudi kerjakan adalah mereka memperkenalkan nama Bapa itu kepada bangsa-bangsa. Dan banyak orang yang bukan orang Israel itu juga mengenal nama Bapa. Ya, kita ingat seperti Hagar. Hagar itu kan dulu yang membantu Abraham, dia mengenal nama itu. Kita juga mengenal kepala rumah tangganya Abraham, juga bukan Israel, tapi juga mengenal nama itu. Kita juga tahu Abraham juga punya saudara di kota lain, mereka juga mengenal nama itu. Kenapa? Bagaimana mereka bisa mengenal itu? Karena nama itu diceritakan, diperkenalkan sebagai nama Tuhan satu-satunya yang disembah oleh orang Israel. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menyampaikan kebenaran itu tentang nama itu? Ada yang sudah menceritakan kepada orang lain tentang nama itu? Siapa yang sudah pernah menceritakan nama itu? Ya, ada sebagian ya. Bapak Saudara, satu kesenangan adalah bukan saja kita mengenal nama Tuhan, mengenal Tuhan, Bapak kita yang telah mengirim anaknya untuk menjadi juru selamat, tapi satu sukacita juga kalau kita bisa mengenal tentang nama itu. Ya, siapa Tuhanmu? Enggak tahu, pokoknya ya aku punya Tuhan, enggak gitu kan ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang di satu kota di mana Paulus datang, tertulis, kami menyembah kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, oleh itu tertulis demikian. Tapi saya mengucap syukur bahwa di tempat ini Bapak Ibu Saudara juga boleh mengenal nama Tuhan yang benar. Ini ada satu kerinduan, satu tugas yang Tuhan berikan kepada orang Israel, yaitu memperkenalkan nama Tuhan. Ya, ini bukan nama yang dari bangsa-bangsa lain. Kitab suci mencatat bahwa Yahweh itulah namaku. Dan Tuhan juga ingin namanya itu dikenal oleh bangsa-bangsa. Apakah Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan untuk mewartakan nama itu? Ada yang mau dipakai Tuhan? Saya tanyanya ada, bukan amin. Ada amin, jawabannya amin. Ada yang mau dipakai Tuhan? Ada, gitu ya. Ada kok amin. Ya, sekali lagi, kalau Tuhan mendorong Bapak Ibu menyampaikan nama dan benar itu, Bapak Ibu silakan sampaikan, terus diikuti. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran itu juga akan membawa semua orang percaya itu mengenal seluruh kebenaran. Salah satu kebenaran yang Tuhan sudah ungkapkan adalah, yaitu nama Bapak kita adalah Bapak Yahweh. Ya, mau dipakai Tuhan untuk mewartakan nama itu? Mau. Oke, mari kita lihat kata Sem, arti yang lain dari kata itu selain nama adalah kuasa. Ada satu ayat yang kita baca, Keluaran 6:2-3. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Dari ayat ini ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa lo lihat Tuhan belum memperkenalkan namanya di zamannya Musa. Padahal kalau Bapak Saudara di Kejadian itu Set sudah menyebut nama Bapak itu. Sebetulnya kata Sem, nama di sini menurut saya ini lebih tepat diterjemahkan dengan kuasa. Saya ulangi ya. Akulah Yahweh, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan kuasaku, dengan kemampuanku, dengan otoritasku, aku belum menyatakan diri. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan status keadaan orang Israel pada waktu itu bagaimana? Lagi di bawah penindasan bangsa mana? Mesir, ya, Mesir. Israel ditekan oleh bangsa Mesir.
Dan mereka berteriak kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong, kami ingin dibebaskan, kami ingin keluar dari Mesir. Mesir bukan negara yang enak, ada tekanan-tekanan begitu kuat, ada penderitaan-penderitaan di bawah tekanan Firaun dan tentaranya dan orang Mesir. Mereka terus berteriak, Tuhan tolong, nyatakan tolong pertolonganmu. Tuhan bilang kepada Musa, akulah Yahweh, tetapi dengan kuasaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Sebentar lagi, tunggu. Nah, Tuhan mau bilang seperti itu. Jadi di Keluaran pasal 6 ayat 23, kata nama di sini itu menurut saya lebih pas diterjemahkan kuasa. Kuasa. Mari kita lihat Keluaran 6 ayat 6 dan 6 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Yahweh, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu, supaya kamu mengetahui akulah Yahweh, Yahweh Elohimmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Bapak Ibu saudara lihat yang hijau ini, akulah Yahweh akan membebaskan, melepaskan, menebus, membebaskan. Mereka sudah tahu namaku, tapi kuasa Tuhan mereka belum pernah mengalami. Mereka berteriak minta tolong untuk dibebaskan, tapi sekian tahun belum ada pertolongan sama sekali. Tuhan bilang, tunggu saatnya. Dan saatnya akan segera datang bahwa aku dengan kuasaku Yahweh, aku akan turun tangan untuk membebaskan. Dan kita tahu sejarah selanjutnya, bagaimana Tuhan dengan ada berapa tulah? Ada 10 tulah, dengan 10 tulah dan tulah yang terakhir orang Israel dibebaskan. Dan bukan hanya dibebaskan, tetapi mereka juga menjarah. Ya, mereka tidak saja terbebas dari Mesir, tapi mereka juga menjarah harta benda. Mereka orang Mesir diberi kemurahan hati, sehingga kepergian orang Israel itu kepergian yang bukan dengan tangan yang kosong, tapi dicukupi, dipelihara, dan itu Bapak kita Yahweh yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal nama Tuhan itu hal yang luar biasa. Tetapi ayo kita merindukan bukan hanya kita mengenal namanya, tapi mengenal kuasa, otoritas yang ada di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan Yesus juga miliki, juga kerjakan di dunia ini? Tuhan Yesus juga memiliki hal yang sama. Kita tahu dari Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Otoritas yang Bapak punya itu juga diberikan kepada Tuhan Yesus, sehingga pada waktu dia di muka bumi, Tuhan Yesus juga memiliki kuasa yang membebaskan. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang melepaskan, memulihkan, itu juga Tuhan punya. Tuhan Yesus punya, dan itu kita bisa lihat dari minggu ke minggu. Bapak Ibu juga bisa mendengar apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Saya belum menulis ini, apa yang Tuhan bisa kerjakan dari kuasa ini, tapi Bapak Ibu juga bisa mengingatkan saya, apa saja yang Tuhan Yesus bisa lakukan di muka bumi atau sudah lakukan. Ada orang lumpuh, ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, apa yang terjadi? Orang lumpuh berjalan. Apalagi yang Tuhan Yesus bisa kerjakan? Buta? Oh, bukan berjalan. Buta melihat. Apalagi yang Tuhan bisa kerjakan? Ya, gantian ya, tulis dulu ya.
Kalau tuli setelah dijamah kuasa Tuhan mendengar. Mati bisa ya. Apalagi yang Tuhan pernah nyatakan kuasanya setelah itu. Apa? Ya itu sudah sakit-sakit itu ya. Itu sakit semua kan ya? Ya. Air jadi anggur. Bukan ambur. Apalagi Bapak Ibu Saudara tahu? Sudah, lumpuh sudah. Apalagi yang belum? Yang Bapak Ibu ingat? Bisu. Kalau bisu, apa yang Tuhan bisa lakukan lagi dan sudah lakukan di masa lalu? Gantian sana dulu apa? 5 roti 2 ikan. Iya. Saya tulis gini ya. Roti sedikit jadi gitu ya, jadi banyak ya, singkat-singkat ya. 5 roti dan ikan sedikit jadi banyak. Apalagi yang Tuhan kerjakan di masa lalu? Pendarahan sembuh, ya. Apalagi? Saya tulis badai ya. Ada badai, kemudian oleh kuasa Tuhan badai menjadi tenang. Dan kalau kita membuat list daftarnya itu begitu panjang. Selama 3,5 tahun Tuhan mulai bekerja dan melayani, itu banyak yang dikerjakan. Dan kitab suci beberapa kali mencatat semua yang datang itu disembuhkan, seperti itu. Nah, semua yang datang itu berapa banyak dan penyakitnya apa tidak tahu. Ini baru penyakit. Apakah Tuhan juga berurusan dengan masalah keuangan? Iya. Kasusnya apa pada waktu masalah keuangan? Ya, pajak. Tuan-tuan ditarik pajak. Tidak ada uang, ya kan ya? Ditarik uang kemudian jadi ada apa? Kenapa Zakheus? Ya, tidak ada uang itu bisa ada. Jadi Bapak Saudara di dalam pribadi Tuhan tidak saja dia punya nama, tetapi dia juga punya kuasa. Dan apakah kita juga punya masalah-masalah yang perlu kuasa Tuhan? Siapa yang punya masalah dan rindu ada kuasa Tuhan yang nyata bekerja dalam hidupnya? Mungkin orang lain tidak bisa menolong dan tidak mau menolong. Mungkin dokter juga tidak bisa menolong dan tidak bisa menolong. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, amin. Ya, saya sendiri juga rindu mengalami. Saya percaya di tempat ini kita datang bukan hanya ke gereja untuk memuji menyembah Tuhan, tapi kita juga datang rindu melihat kuasa Tuhan begitu nyata atas hidup kita. Ada yang punya masalah-masalah tentang sakit badannya, ada? Banyak ya. Ya masalah-masalah butuh keuangan banyak. Ada yang tidak punya rumah? Banyak. Ya, nanti kita habis ini kita berdoa. Cuma dengan catatan begini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sudah berdoa kemudian nunggu Tuhan. Ya Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendengar. Cuman
jawaban Tuhan itu kompleks banyak. Seringkali Tuhan menjawab dengan Bapak Ibu Saudara diberi keahlian untuk bekerja, ya, dibukakan usaha, kemudian Bapak Ibu juga bisa yang nganggur dibukakan pekerjaan, itu juga berbagai macam cara Tuhan menjawab. Tapi saya percaya kalau kita mulai berdoa, mulai meminta, saya melihat bahwa itu kerinduan Tuhan untuk menjawab doa kita. Itu kerinduan Tuhan untuk menolong kita. Dia Bapak yang baik. Ya, kita punya di sini banyak bapak dan ibu ya, dan punya anak. Kita tahu kalau anak kita butuh sepatu, tidak usah anak itu minta. Kalau itu butuh, orang tua yang ada uang pasti langsung membelikan. Ya, setuju ya? Iya, membelikan. Bapak di surga punya hati yang sama. Dia melihat begitu banyak kebutuhan dan Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk mencukupi dan sebagainya. Pak, dulu saya sudah doa-doa tapi enggak dijawab. Dulu itu dulu, ya. Sekarang ada pengharapan yang baru. Tuhan yang sama tetap menantikan. Ya, menantikan untuk menolong kita dan menantikan untuk kita kembali datang kepada Dia. Oke, kita ambil beberapa waktu untuk kita mulai berdoa ya. Kita punya masalah-masalah dan kita mungkin sudah, Bapak ada di antara saudara yang melihat mencari pertolongan dari orang lain tapi tidak ada pertolongan. Mari kita datang kepada Bapa di surga. Ya, kita punya Tuhan yang tidak saja punya nama yang ajaib, tapi Dia juga punya kuasa, Dia punya otoritas untuk menolong kita dengan segala kebutuhan kita. Ya, pertolongan manusia itu bisa tapi terbatas. Dokter juga bisa menolong tapi terbatas. Ada begitu banyak kasus di mana manusia dan dunia tidak bisa menolong. Bapak Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ayo ambil waktu 5-10 menit ya untuk kita mulai berdoa. Tuhan, ini doa kami, ini umat-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, kami sudah mendengar apa yang Tuhan bisa lakukan. Kalau Tuhan menolong orang di masa lalu, kami juga rindu Tuhan menolong hidup setiap kami dengan segala pergumulan kami. Mari Bapak Ibu Saudara mulai berdoa dengan berbagai macam pergumulan. Mulai berdoa. Ada tangan Tuhan yang siap untuk mengulur dan menolong setiap kita dengan berbagai macam kebutuhan. Kami berdoa ya Bapa, sekali lagi malam ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ketika setiap kami mulai berdoa, Engkau berbicara. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa-Mu lagi. Kami rindu mengalami kuasa-Mu. Mulai berdoa Bapak Saudara dengan berbagai macam kebutuhan. Untuk kebutuhan setiap kita pribadi-pribadi, kebutuhan keluarga kita masing-masing. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Bangkitkan iman setiap kami. Bangkitkan pengharapan setiap kami Tuhan, bahwa masih ada Tuhan yang hidup, masih ada Tuhan yang juga memiliki kuasa untuk menolong setiap kami dengan berbagai macam masalah. Kami ucap syukur untuk Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan yang sanggup. Terus Bapak Saudara berdoa.
berdoa. Korala bakaralame. Kalau Bapak Ibu Saudara juga sudah dibaptis Roh Kudus, juga berdoa dalam bahasa roh. Bila Roh Kudus yang akan memimpin, sehingga dimunculkan iman, dimunculkan pengharapan. Korala bakaya sena la bakaya sana. Sorala maya sena, beri anugerah-Mu Tuhan malam hari ini. Beri anugerah-Mu. Korala maya se, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ketakutan, tidak ada lawar hati. Bangkitkan satu pengharapan yang baru. Sampaikan firman-Mu, kuatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Korala bakaya serala bakarala bakaya serala maya se. Sehingga apa yang telah kami dengar, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Engkau, itu juga boleh kami alami. Setiap orang di tempat ini mengalami secara pribadi. Koraka papa karala bakaya sekarala maya sena. Korala maya sekarala maya se. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih, beri anugerah-Mu Tuhan, beri anugerah-Mu. Saudara, saya percaya kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita itu juga boleh menjadi kesaksian yang hidup nyata. Saya percaya kalau kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka pemberitaan nama Bapak Yahweh, kebenaran disampaikan itu juga akan berbicara kuat, dan itu akan juga boleh diterima oleh banyak orang. Bapak Saudara, siapa yang rindu kuasa Tuhan, mari naikkan pujian ini. Kuasa-Mu bekerja, curahkan kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami.
kuasa-Mu nyata. Kami rindu kuasa-Mu nyata Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami. Engkau sudah mendengar banyak dari setiap kami berdoa untuk berbagai macam kebutuhan, kebutuhan keuangan, kebutuhan sakit penyakit, kebutuhan pekerjaan. Mari Roh Kudus sampaikan firman-Mu, sampaikan firman-Mu setiap kami, dan biarlah firman mulai bekerja sehingga tidak saja nama-Mu dikenal oleh setiap kami, tapi juga kedahsyatan-Mu, otoritas-Mu, kuasa-Mu nyata. Bekerjalah, 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 bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu nyata. Nyatakan, nyatakan Tuhan. Ora kabagara mayase, ora babayase, mulai berdoa, mulai berdoa. Syukur Allah bagara bagara bagayase, ora babagara bagayase. Ora babagara bagayase. Sampaikan firman-Mu, jamah setiap kami Tuhan dengan berbagai macam kebutuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu lagi Tuhan. Kami merindukan perbuatan ajaib-Mu atas kami. Ini doa kami, ini doa kami. Ora babagara bayase, ora babagayase, ora babagara bayase. Seka, seka, seka bayase. Ora kabagayase, ora bayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan Kau bekerja banyak di setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau Bapak Ibu Saudara juga ingin mengalami, ayo tidak saja hanya berdoa, ambil waktu-waktu juga untuk berpuasa, ya berpuasa. Terus kemudian juga kalau Tuhan berbicara ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang mesti dibereskan, itu dibereskan. Seperti 2 Tawarik 7, kalau umatku berdoa, meminta dan merendahkan diri, Tuhan berkata, maka aku akan melawat, mengabulkan. Ya, jadi bagi Tuhan menolong itu bukan perkara yang sulit, tapi mengubah hati kita itu perkara yang kesulitan. Jadi saya percaya dan saya juga tahu bahwa Tuhan merindukan kuasa Tuhan itu nyata bekerja. Ya, nanti kita lihat di rumah kita masing-masing, kita akan melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam diri kita. Ya, kita lihat bagian yang terakhir. Sebetulnya apa yang orang percaya bisa kerjakan? Ya, silakan duduk sebentar. Atau di sana, boleh di sana, di depan. Bapak Saudara, kuasa Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang punya. Dan kalau kita berdoa, kita minta bukan hanya berlaku dalam hidup kita, tetapi kuasa yang sama itu Tuhan juga berikan kepada orang percaya. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan melepaskan kuasa Tuhan di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Ini hal yang luar biasa sebetulnya. Jadi kita melihat bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tetapi kuasa yang sama itu diberikan kepada kita. Sehingga di dalam Tuhan Yesus kita bisa mengusir setan di dalam namaku. Di sini kalau saya boleh ganti yang tepat, di dalam kuasa dan otoritasnya Tuhan. Apalagi mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru bagi mereka.
salah satu hal yang indah yang Tuhan kerjakan adalah melalui Roh Kudus Dia memberikan bahasa-bahasa baru dalam bentuk baptisan Roh Kudus, di mana tiap orang dibaptis Roh Kudus dan mulai berbahasa yang baru. Itu bahasa untuk menyembah, bahasa untuk berdoa. Itu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, mulai berdoa untuk hal ini. Yang lain memegang ular, meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan ini begitu banyak kesaksian, terutama di pelosok-pelosok ya. Ada satu hamba Tuhan yang penginjilan ke salah satu suku di Kalimantan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi kepala sukunya tidak senang, makanya disuguhi racun, gitu. Tapi kuasa Tuhan bekerja, racun itu tidak mempengaruhi sama sekali tubuhnya, dan dukun, kepala suku heran akan kuasa Tuhan, akhirnya bertobat. Tapi juga bukan dengan sengaja ya. Tak coba, mana racunnya, tak minum, pasti nggak mati saya, nggak seperti itu ya. Bukan mencobai. Tapi kalau ada orang sengaja memberi racun, dan kita tidak tahu, kita bisa melihat di masa lalu kesaksian Tuhan itu begitu nyata. Orang-orang tidak akan terpengaruh oleh racun maut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Kuasa Tuhan tidak saja berlaku untuk kita kalau kita meminta, tapi juga Tuhan bisa pakai kita untuk menjamah, mendoakan orang lain. Mana lambaikan, ada yang punya tangan di sini? Punya ya? Ya, ingat tangan ini luar biasa loh. Di dalam Tuhan Yesus, tangan ini bisa menyembuhkan orang sakit. Itu ya. Tangan ini bukan untuk menempeleng istri ya, bukan ya. Bukan untuk menempeleng anak juga ya, bukan ya. Ya, untuk orang lain. Tangan ini diberi Tuhan untuk mendoakan, menyembuhkan orang sakit. Nanti kalau pulang ke rumah lihat tetangga sakit, mulai mendoakan ya. Kuasa yang sama itu diberikan kepada orang percaya, dan orang percaya pun dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Oke, yang terakhir, kata Sem itu menunjuk kepada pribadi orang itu. Kita lihat di satu ayat, yaitu 2 Tawarik 7, 15, 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Namaku, dalam konteks ini, nama saya ganti dengan pribadi. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya pribadiku, karakterku, aku sendiri tinggal di situ selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku, mataku dan telingaku ada di tempat itu. Jadi ini kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada Salomo untuk membuat rumah bagi Tuhan, dipersiapkan, dibuat sesuai dengan yang Tuhan suruh, dikuduskan, dan Tuhan bilang buat rumah, maka nanti aku sendiri akan tinggal di situ. Dan kalau kamu datang ke rumah itu, maka telingaku terbuka untuk doa-doamu, mataku dan hatiku juga ada di situ. Kamu bisa bersekutu dengan aku. Di dalam Tuhan Yesus hidup kita, tubuh kita itu dikuduskan dan jadi rumah. Ayo, pegang tubuh ini. Ini rumah. Ya, ini rumah. Ya, ini rumahnya Tuhan. Ini rumah di mana Tuhan hadir, dan karena ini rumahnya Tuhan, maka telinga Tuhan itu mendengar. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mendengar. Dan Tuhan sudah mempersiapkan begitu banyak jalan dan mujizat untuk dinyatakan dalam hidup kita. Dia mendengar, ya.
Dan kalau karena ini rumahnya, setiap kita baca firman Tuhan, maka Tuhan akan berbicara. Tuhan akan, mata Tuhan itu bicara tentang tuntunan Tuhan. Bapak Saudara yang perlu banyak mengambil keputusan-keputusan yang sulit, di sana ada mata Tuhan yang siap menuntun hidup kita. Baca firman Tuhan dan terus berdoa, maka Tuhan akan menuntun, menunjukkan jalan-jalannya untuk kita. Bapak Saudara, sekali lagi dalam konteks ini, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka hatiku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Karena rumah itu ada Tuhan di situ, maka ini catatannya penting. Rumah itu juga mesti dibersihkan, dikhususkan, dikuduskan. Hidup kita itu sama, rumahnya Tuhan. Tuhan juga bilang sama, karena tubuhmu adalah rumahku, maka tubuhmu isinya jangan macam-macam kayak orang dunia. Isinya jangan diisi dengan kemarahan, dengan pikiran kotor, percabulan, perzinahan, bukan diisi dengan iri hati, persungut-sungutan dan sebagainya. Itu hal yang menajiskan, kata Tuhan dalam Perjanjian Lama. Tetapi karena tubuhmu itu adalah rumahku, maka aku akan merindukan, aku menguduskan rumah itu. Nah, firman Tuhan yang disampaikan dari minggu ke minggu itu dalam rangka membersihkan, menguduskan hidup kita. Sebab itu berdoa supaya Tuhan beri kita hati yang lembut, supaya Tuhan membongkar kesalahan-kesalahan kita, kita tidak memberontak, bahkan tidak menyalahkan orang lain, tapi kita mau ya dirubah, mau merubah ya. Kalau ada firman Tuhan yang datang dalam hidup kita dan itu menegur kita, cepat ditanggapi dan berubah dan berubah dan berubah, supaya kita memiliki persekutuan yang indah bersama Tuhan. 1 Petrus 1:15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada tertulis. Petrus mengutip kitab Tanak Perjanjian Lama. Dan masalah moral, masalah kekudusan itu juga begitu banyak berbicara di dalam Perjanjian Lama. Bapak Saudara, suatu untuk belajar firman Tuhan itu belajar dari keseluruhan, Kejadian sampai Wahyu. Di sana banyak hal yang Tuhan mewajarkan, termasuk bagaimana hidup khusus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kita sudah mengenal Shem, artinya pertama nama, yang kedua yang sudah kita belajar kuasa, otoritas, yang ketiga apa? Pribadi atau Tuhan sendiri. Dan saya rindu kita ngalami ya, kita sudah berdoa bukan hanya untuk mengalami kuasa Tuhan, tapi kita juga berdoa supaya kita juga mengalami hidup yang terus diubahkan, dan itu merupakan kerinduan Tuhan. Kita baca ayat terakhir di Roma pasal 12 ayat 1-2. Itu merupakan kehendak Tuhan untuk setiap kita. Jadi hidup yang kita jalani itu adalah hidup yang di sana ada kata kunci, yaitu berubah. Nah, itu menjadi satu kata kunci hidup kita, ya, kata kunci kita setiap hari, kata yang mesti kita meteraikan dalam hidup kita. Keinginannya Tuhan kepada setiap orang percaya bukan hanya percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, tetapi juga berubah. Ya, ini ayatnya kecil dari sini, tapi saya akan baca cepat. Karena itu saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Tubuh orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu juga mesti dikuduskan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Bentuk menguduskan seperti apa? Bentuk mempersembahkan hidup itu seperti apa? Penjelasannya
ada di ayat 2. Sebagai pejabat hidup kudus berkenan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, dengan tingkah laku, dengan pola pikir dunia. Jangan menjadi serupa dengan mereka, tetapi berubahlah. Berubah dalam hal pola pikirmu, berubah. Sehingga kamu tahu kehendak Allah dan sebagainya. Jadi Tuhan memang menuntut setiap orang Kristen yang percaya bukan hanya KTP Kristen, bukan hanya ke gereja, tetapi seperti pribadi Tuhan yang kudus, adalah setiap orang percaya juga berubah seperti Tuhan. Biarlah setiap orang yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat juga menguduskan dirinya seperti Dia yang kudus. Saya rindu kita mengalami ketiga hal ini. Ya, kita masuk lebih dalam, bukan hanya mengenal nama itu, tapi juga mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Tetapi kita juga terus berubah seperti Dia yang kudus itu. Amin.